Selamat pagi, salam sehat kaya luar biasa, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya. Jumpa lagi di channel YouTube Brinaya DSW Channel, channelnya para petani paneli Indonesia, tentu khususnya di budidaya paneli, fokusnya di budidaya paneli. Tapi channel saya juga bagaimana? Harus ada warna-warni sehingga banyak petani bisa melihat bahwa channel saya bisa memberikan sedikit manfaat mungkin bagi orang lain untuk mendapatkan inspirasi dari channel YouTube Brinaya DSW. Tentu channel saya juga paneli itu tidak bisa kita pastikan bahwa sudah buah paneli tua para sahabat, karena kalau melihat fisiknya bisa saja sesuai dengan teorinya itu sudah tua, karena sudah ada beberapa ciri-ciri yang bisa disajikan pada diperlihatkan oleh karena fisiknya itu tadi para sahabat. Nah, contohnya ini mungkin dilihat tua tapi sesungguhnya tidak tua. Nah, maka yang paling utama adalah kita melakukan pencatatan pada saat pengawinan atau penyerbukan bunga atau polinasi para sahabat. Nah, itulah menjadikan ukuran kepastian kita bisa panen buah paneli kita adalah umur yang sudah matang dan siap dipanen. Dan juga beberapa memang ciri-ciri fisik yang sangat kelihatan sekali ketika kita pegang kolong paneli ini ketika keras. Nah, itu bisa kita pastikan bahwa buah paneli itu sudah tua para sahabat. Nah, teman-teman bisa simak video-video saya bagaimana keadaan buah paneli ketika berusia 1 bulan, juga 4 bulan, dan juga yang sudah memasuki usia 7 bulan bahkan 8 bulan para sahabat. Tonton terus, semoga bermanfaat khususnya bagi petani paneli. Tapi nanti saya juga beberapa video saya akan mengangkat juga bagaimana teman-teman petani kita yang menekuni komoditi lain tentu juga akan ada manfaatnya ketika kita melakukan kolaborasi, karena pelangi itu tidak akan indah kalau warnanya hanya satu, tapi kalau ada merah, putih, kuning, hijau itu baru namanya bisa kita lihat dan kita katakan sebagai pelangi, karena dengan pelangi lah kita juga akan hidup kita akan bisa lebih indah. Next, tonton video-video saya. Usia di 4 bulan para sahabat. Nah, para sahabat nanti akan saya kasih tahu buah paneli yang kelihatannya tua tapi tidak sehat sebenarnya. Tidak ada perbedaannya para sahabat. Ini bisa besar, panjang ini buahnya tahunan ganda ini para sahabat. Hanya satu. Diameternya besar, panjang lagi buahnya. Di gapura rumah saya sudah beberapa kali berbuah ini teman-teman. Nah, sekarang teman-teman saya ajak bahwa buah paneli kelihatan tua tapi sejatinya masih muda dan bahkan tidak kecukupan nutrisinya tidak lengkap para sahabat. Sahabat, kalau ada buah paneli yang mungkin kebanyakan orang kalau sudah ujungnya kuning bahkan hitam itu sudah buah kategori buah tua. Ini tidak para sahabat. Ini kebetulan di depan rumah saya di gapura juga satu tempat dengan yang masih sehat normal seperti ini. Nah, ini buah bisa kelihatan kuning bahkan ya seperti ini para sahabat. Ini belum tua usianya para sahabat. Ini karena sesungguhnya pohonnya putus para sahabat. Bukan penyakit juga, karena putus para sahabat. Ini beberapa kilo saya ada kerugian para sahabat. Karena ya mungkin kesalahan teknis, saya juga dulu membuat gapura ini agak begitu rendah, tidak kurang tinggi. Nah, ini teman-teman putus dulu. Nah, ini teman-teman. Ini dulu putus dulu, ujungnya di sini, teman-teman. Nah, putus. Ketika sudah putus, maka berbungalah paneli itu. Nah, maka itu yang mencirikan. Nah, ini buah paneli kalau seperti ini belum tentu tua para sahabat, jangan salah. Yang paling tepat adalah kita bisa lakukan pencatatan usia berapa bulan kita sudah mengawinkan daripada buah paneli itu bisa kita kategorikan buah yang sudah layak dipanen para sahabat. Beberapa motivasi yang mungkin bermanfaat bagi petani dan juga bagi masyarakat walaupun tidak menjadi petani. Tentu channel YouTube Brinaya DSW terus akan membuat video-video
yang mungkin bermanfaat bagi banyak orang. Tentu untuk bermanfaat bagi saya sendiri para sahabat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman sahabat tauladan dimanapun kalian berada yang sudah mengikhlaskan waktunya untuk subscribe, like, mengkomen, dan share daripada video channel YouTube Rinaya DSW. Semoga apa yang Bapak Ibu kalian semua dimanapun berada yang telah membantu memperbanyak subscriber kami, dan juga tentunya kami dari Rinaya DSW Channel mengucapkan banyak terima kasih. Semoga juga Anda semakin hari rezeki Anda akan semakin bertambah. Nah, di hari yang baik ini tentu ada sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan kepada para petani paneli pada khususnya. Ini teman-teman, karena kebanyakan kita sebagai petani tentu ketika kita mendapatkan harga mahal, cenderung kita tidak menjaga suatu kualitas mutu daripada produk kita. Kita salah satunya adalah paneli ini para sahabat. Dan di sini juga perlu kecerdasan. Selain kecerdasan juga kita perlu kejujuran. Karena buah paneli yang kualitasnya bagus itu syaratnya harus panen tua para sahabat. Nah, ketika sudah panen tua, dari pelakuan processing sesuai dengan pengalaman pribadi saya, itu kita bisa lebih gampang, dan hasil polong buah paneli kering itu cenderung juga terhindar daripada jamur para sahabat. Lebih mudah kita rawat ketika kita panen buah paneli tua. Nah, kalau seperti ini para sahabat, ini mungkin dari kebanyakan teman dan saudara kita yang mungkin belum fokus di budidaya paneli, bahwa dikira para petani mungkin ini sudah dianggap buah paneli tua karena ujungnya sudah hitam dan juga sudah memperlihatkan kalau secara teorinya, mungkin di materinya ini sudah masuk di 90% bahwa ciri-ciri buah paneli tua para sahabat. Tapi tidak para sahabat sebenarnya, karena buah paneli tua itu kita bisa buktikan itu, dan yang real itu adalah ketika kita mampu melakukan mungkin pencatatan dan pengingatan bahwa di proses pengawinan di awal itu sampai buah paneli ini tua itu di usia 7-8 bulan para sahabat. Itu pada saat kita polinasi, kita mestinya harus lakukan pencatatan atas tanggal atau bulan lah. Nah, ketika buah paneli itu sudah usianya maksimal 8 bulan, itu baru bisa kita panen para sahabat. Kalau menurut saya lebih baik kita panen ketika kita tahu benar bahwa buah paneli itu sudah usianya 8 bulan, ketimbang kita melihat cirinya seperti ini para sahabat. Kalau ciri-ciri ini yang seperti ini masalahnya ini terjadi bisa kelihatan tua seperti ini. Artinya berapa persen menunjukkan bahwa buah ini adalah buah basah tua. Itu ada ujungnya dari kuning dan juga hitam dan lain sebagainya para sahabat. Tapi tentu kalau dipegang ini masih lembek para sahabat. Tidak seperti yang tadi saya sampaikan, yang nanti saya sampaikan di video-video saya, gimana umur buah paneli 1 bulan, bagaimana umur buah paneli yang 7 bulan para sahabat. Inti pertama untuk mencari solusi atas kita membuktikan bahwa buah paneli ini sudah usia layak panen, yaitu minimal 7 bulan dan 8 bulan, tentu di pencatatan ketika kita melakukan polinasi para sahabat. Kalau dilihat dari ciri-ciri fisik seperti ini, kadang kita akan salah para sahabat. Ini buktinya, ini buah paneli baru usia di 4 bulan dia sudah seperti ini, karena satu pohonnya tidak sehat, mungkin karena terputus, mungkin karena sudah terserang penyakit dan lain sebagainya, sehingga proses daripada penuaan buah paneli ini kelihatannya tua tapi sesungguhnya masih muda. Ini dari beberapa unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh buah ini tidak tercukupi, sehingga dia dari masa semestinya untuk penuaan dia lebih cepat jadinya tua kelihatannya para sahabat. Mungkin kayak manusia juga ya, kalau kekurangan suatu nutrisi mungkin tubuhnya bisa atau
fisiknya itu bisa mirip-mirip, tapi kenyataannya dalamnya tidak yang seperti apa yang kita lihat. Tidak. Boleh kita melihat casing daripada buah vanili saja, tapi alangkah jujur dan baiknya lakukan pencatatan ketika kita mau mengembalikan kualitas buah vanili Indonesia pada umumnya, tentu Bali pada khususnya para sahabat. Para sahabat bisa tonton, simak terus video-video saya ini teman-teman. Memang kalau buah vanili di usia 3 atau 4 bulan itu sudah kelihatan biji dalamnya sudah hitam para sahabat. Tapi tidak sehitam dan mungkin kadar vanilinya pun tidak seperti yang tua para sahabat. Ini teman-teman bisa lihat sudah.